Sekarang kita bahas esai nomor 1. Tentukan M dan N pada masing-masing soal berikut. Nomor 1. Ini turunan biasa ya. Yang ini pada bagian ini kita pakai U kali V ya. Yang ini U, yang ini V gitu. Kalau yang lain tidak perlu. Maka turunannya sama dengan turunan setengah X kuadrat berarti setengah kali 2. 1 ya, jadinya X dong. Ditambah U aksen berarti setengah kali V sin 2X ditambah U setengah X kali V aksen turunnya sin 2X adalah 2 cos 2X ditambah turunan seperempat cos 2X seperempat dikali min 2 ya, jadi min setengah sin 2X gitu. Nah ini tinggal di cancel saja ya. Ini kan plus setengah sin 2X, ini min setengah sin 2X. Oke, ini setengah sama 2 bisa di cancel. Tertinggal apa ini? X sama tambah X cos 2X. X kita bisa keluarkan berarti 1 plus cos. Nah, ternyata di sini ada bentuk bahagia. Jadi, ini menjadi apa nih? 2 cos kuadrat X. Ditulis jadinya 2X cos kuadrat X. Maka dengan demikian nilai M-nya berapa? Sama dengan 2. Nilai N-nya sama dengan 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini kita akan sederhanakan fungsinya terlebih dahulu ya, karena kita lihat di situ ada bentuk bahagia. Jadi Y sama dengan ya 1 plus cos adalah 2 cos kuadrat apa? X dibagi 1 min cos apa nak? 2 sin kuadrat X. Sehingga Y-nya sekarang adalah cos dibagi sin, yaitu kotangen kuadrat X. Setelah itu diturunkan, apa turunannya? 2-nya ke depan, 2 kotangen pangkat 1X kali turunan kotangen. Apa turun kotangen? Min kosekan kuadrat X. Ini bentuknya cos kali kosekan. Jadi yang kita ubah yang mana nih? 2 kali min 1 min 2. Kotangan itu cos per sin ya. Ini berarti cos X dibagi sin X. Atau boleh ditulis cos X dibagi kosekan X. Kali kosekan kuadrat X. Sehingga bentuknya min 2 kali cos X. Kosekannya menjadi pangkat 3. Sehingga M-nya bernilai sama dengan min 2. N-nya bernilai 3. Begitu. Soal nomor 3. Nah, kita turunkan saja langsung ya. Ini melibatkan tangen sama kotangen. Jadi di sini Y aksennya sama dengan pangkatnya ke depan ya. 3 kali sepertiga. Jadi berapa? Jadi 1 ya. Jadi tangen pangkat berapa? 2X kali turunan tangan apa nak? Sekan kuadrat X dikurangin 3 kali sepertiga 1. Jadi kotangannya sekarang menjadi pangkat 2X
kali turunan kotangen min kosekan kuadrat X ditambah 3 tangen X turunannya tangen sekan kuadrat X dikurang turunannya kotangen min kosekan kuadrat X. Gini ya. Kita sederhanakan ini menjadi sama dengan tangen kuadrat X sekan kuadrat X ini plus kotangen kuadrat X kosekan kuadrat X ditambah 3 sekan kuadrat X ditambah 3 kosekan kuadrat X. Begini. Ini selesai turunannya, tapi kan nggak selesai jawabannya ya, karena jawabannya ini ya, bentuknya gini. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita bawa supaya jadi bentuk ini. Di sini ada sekan kuadrat, ada sekan kuadrat. Ya, di sini ada sekan kuadrat nih, yang bentuk ini ya, sekan kuadrat. Di sini ada sekan kuadrat. Oke, boleh nggak sekan kuadratnya dikeluarin? Boleh ya. Berarti jadi apa itu? Sekan kuadrat dikeluarin. Buka kurung jadi apa di sini? Tangen kuadrat terus ditambah 1 ya. Plus selanjutnya kosekan kuadrat, kosekan kuadrat. Kosekan kuadratnya dikeluarin juga. Kosekan kuadrat X, buka kurung, kotangen kuadrat X ditambah 1. Plus apa? 2 sekan kuadrat. Kan ini sekan kuadratnya udah ada di sini 1 kan. Ini kan harusnya kan 3 ya. Ya, berarti tambah 2. Kosekan kuadrat juga begitu dong ya. Kosekan kuadrat X. Jadi ini dikurung saja ngomong 2-nya. Nah, betul? Sudah? Tangen kuadrat plus 1 adalah apa nak? Sekan kuadrat X. Yang ini adalah kosekan kuadrat X. Sekan kuadrat itu 1/2 cos kuadrat tambah 1/2 sin kuadrat. Kalau disederhanakan jadi apa nih? Yang ini. 1/2 cos kuadrat ditambah 1/2 sin kuadrat. Ya. Jadi kalau samakan penyebut jadi apa nih? Yang atas jadi apa? Cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X bawahnya cos kuadrat X kali sin kuadrat X. Cos kuadrat tambah sin kuadrat berapa? 1. Jadi yang atas ini 1 dibagi cos kuadrat apa? Sekan kuadrat. 1 dibagi sin kuadrat apa? Kosekan kuadrat. Jadi ternyata nilai sekan kuadrat X plus kosekan kuadrat X itu senilai dengan ini ya nak. Ya, jadi seolah-olah tambah jadi bisa jadi kali di situ ya. Ya kan? Oke, lanjut. Jadi yang ini menjadi apa di sini? Sekan pangkat 4 ditambah kosekan pangkat 4 ditambah yang ini tadi jadi 2 sekan kuadrat X kosekan kuadrat X. Nah, ternyata yang ini adalah
kuadrat sempurna. Dari mana? Sekan kuadrat X ditambah kosekan kuadrat X ini kuadrat. Begitu. Ya. Dan sesuai dengan yang tadi sebelumnya bahwa sekan kuadrat ditambah kosekan kuadrat itu senilai dengan apa? Sekan kuadrat kali kosekan kuadrat. Jadi yang ini boleh diganti dengan sekan kuadrat X kali kosekan kuadrat X kuadrat. Bisa dipahami? Ya, tadi kan saya udah tunjuk bahwa sekan kuadrat plus kosekan kuadrat senilai dengan ini kan ya? Ya, kan kita sudah tunjukkan kan ya? Jadi ini muncul lagi di sini, ya ganti ini lagi, boleh dong? Ya, kuadrat boleh taruh di luar nggak? Boleh. Berarti jadinya berapa di luarnya? Sekan X kosekan X ini dalam kurung pangkat 4. Betul? Nah, mintanya kosekan pangkat N 2X gitu. Nah, kalau kita perhatikan ini kan seperkos, ini sepersin ya. Seperkos, sepersin. Jadi kalau saya pisah saja di sini ya. Ini saya pisah saja ya. Sekan X kosekan X itu kan 1 per cos X terus sama 1 per sin X. Ini kalau kita kalikan 2 per 2, yang bawah jadi apa ya? 2 sin cos jadi apa? 2 sin cos jadi sin 2X. Ya enggak? Atasnya jadi 2. Ya. 1 per sin apa? Kosekan 2X. Jadi sekan kali kosekan senilai dengan 2 kosekan 2X. Kita bisa gantikan menjadi 2 kosekan 2X pangkat 4. Atau ditulisnya 16 kosekan pangkat 4 2X. Selesai. Maka dengan demikian M-nya bernilai 16 dan N-nya bernilai 4. Begitu. X, Y kuadrat. Nah, soal nomor 4 ini adalah turunan fungsi implisit. Karena Y-nya ini nyebar ya. Jadi tidak tunggal. Y-nya lebih dari 1. Nah, ini ada 2 variabel X sama Y, maka ini akan menjadi apa nih? U, yang ini V. Ini U, yang ini V. Ingat prinsipnya nak, kalau turunan implisit gimana? Setiap kali Y diturunkan, gimana? Setiap kali Y diturunkan, hasilnya dikalikan dengan Y aksen. Gitu ya. Setiap kali diturunkan, hasilnya kali Y aksen. Oke, sekarang X, Y kuadrat. Berarti U aksen 1 dikali V Y kuadrat ditambah U
X kali V aksen, yaitu 2Y kali Y aksen, karena Y-nya sudah diturunkan. Dikurang, nah ini kurang, open bracket aja dikurung ya. Turunan X kuadrat 2X kali V Y ditambah U X kuadrat kali V aksen, turunan Y ya 1, berarti Y aksen. Sama dengan turunan sin adalah cos X. Dikurang turunan cos min sin. Jadi di sini plus sin Y kali Y aksen. Nah, Y aksennya dikumpulkan ya. Di sini ada Y aksen, di sini ada Y aksen, di sini ada Y aksen. Ya, kita kumpulkan jadi 1. Kita pindah ke kiri saja Y aksennya ya. Maka di sini Y aksen buka kurung. Di sini ada 2XY. Ini min X kuadrat. Ini pindah jadi min sin Y gitu. Sama dengan, lalu yang lainnya pindah ke kanan ya. Ini 2XY ke kanan, 2XY. Lalu min Y kuadrat ditambah cos X. Maka Y aksen sama dengan 2XY min Y kuadrat ditambah cos X dibagi dengan 2XY min X kuadrat min sin Y. Nah, kalau kita bandingkan dengan jawabannya, terlihat bahwa M-nya berapa? M-nya 2, N-nya min 1, gitu. Baik, kita bahas soal nomor 5. Ini adalah turunan fungsi parameter ya. Ini X dalam T, Y dalam T. Jadi parameternya T. Nah, kita turunkan dulu ini dx per dt ya, ini dy per dt. Ini dx per dt-nya apa nih, nak? Jadi kita pakai U kali V ya. Yang ini U, yang bawah V. Berarti U aksen. Turunannya 2 cos T, apa itu? Min 2 sin T. U aksen, terus V, P-nya 1 min 2 sin T. Terus dikurang U 2 cos T kali V aksen, turunannya 1 min 2 sin T, yaitu min 2 cos T. Ini dibagi dengan V kuadrat, 1 min 2 sin T dalam kurung kuadrat. Kalau disederhanakan jadi apa ini? Sama dengan min 2 sin T lalu 4 sin kuadrat T, betul ya? Min 2 sin T ditambah 4 sin kuadrat. Yang ini apa nih? 4 cos kuadrat T. Jadi 4-nya saya keluarin ya. Ini plus cos kuadrat T. Ini dibagi 1 min 2 sin T kuadrat. Nah, sin kuadrat plus cos kuadrat nilainya berapa? 1. Ya. Jadi disederhanakan menjadi sama dengan min 2
sin T ditambah 4 kali 1 berarti 4 dibagi 1 min 2 sin T kuadrat. Itu dx per dt. Nah, sekarang kita cari dy per dt. Jadi u-nya yang sin ini, v-nya yang 1 min 2 sin T. U aksen turunan sin T cos T kali V 1 min 2 sin T dikurang U sin T kali V aksen min 2 cos T dibagi V kuadrat, yaitu 1 min 2 sin T dalam kurung kuadrat. Ini sama dengan cos T min 2 sin T cos T min 2 sin T cos T. Kemudian ini jadi plus 2 sin T cos T. Lalu dibagi 1 min 2 sin T kuadrat. Ini bisa kita cancel ya. Min 2 sin, 2 sin. Gini. Jadi diseranakan menjadi cos T dibagi 1 min 2 sin T dalam kurung kuadrat. Pertanyaannya Y aksen atau ditulis dy per dx gitu ya. Itu kan sama dengan apa? dy per dt dibagi dx per dt. dy per dt-nya yang bawah sini, dx per dt-nya yang atas sini. Berarti kalau bawah dibagi atas yang kecoret apa? Penyebutnya ini ya, betul ya? Atau saya tulis dulu lah, ini saya copy aja langsung lah ya, biar cepet. Ini dy per dt-nya, kemudian dibagi oleh dx per dt-nya ini. Nah ini ya. Nah ini sama penyebutnya bisa di cancel ya, gini. Berarti tinggal cos T dibagi per, nah kita lihat bentuknya ini, M plus N sin T, berarti konstanta dulu, 4 dikurang 2 sin T. Jadi dari sini terlihat nilai M-nya sama dengan 4, lalu N-nya sama dengan min 2. Ya, itu nak jawabannya nomor 5. Soal nomor 6. Ini turunan fungsi implisit. Jadi kedua ruas kita akan turunkan ya. Ini jadi D per dx. Kita akan turunkan terhadap X gitu. Lalu D per dx dari E pangkat X plus Y gini. Nah, turunan X itu apa? 1 ditambah turunan Y aksen. Turunan E pangkat kotak adalah E pangkat kotak dikalikan kotak aksen. Kotaknya kan yang atas. Berarti kalikan turunan X 1 ditambah turunan Y aksen. Selanjutnya kita akan kalikan yang ruas kanan ini. E pangkat X plus Y kali 1. Berarti apa? E pangkat X plus Y. Ditambah E pangkat X plus Y kali Y aksen. Yaitu Y aksen E pangkat X plus Y.
Yang ada Y aksennya kita gabungkan jadi satu. Ini boleh pindah ke kiri. Berarti di sini Y aksen, ini kan 1 ya. Minus, ini pindah ke kiri jadi minus E pangkat X plus Y. Sementara di ruas kanan itu E pangkat X plus Y, terus min 1. Maka Y aksen sama dengan E pangkat X plus Y dikurang 1 dibagi 1 min E pangkat X plus Y. Atau hasilnya berapa? Sama dengan 1. Sehingga M-nya, ini min 1 ya, bukan 1. Min 1. Sehingga M-nya sama dengan min 1. Begitu untuk soal nomor 6. Nomor 7. Turunan Y sama dengan E pangkat X akar 1 min E pangkat 2X plus arkes sin E pangkat X. Nah, yang bagian ini tentu pakai U kali V ya. Yang belakangnya enggak. Jadi yang ini U, lalu yang ini adalah V, gitu ya. Sehingga Y aksennya sama dengan U aksen. Berarti apa nak? E pangkat X kali V. V-nya akar 1 min E pangkat 2X ditambah U E pangkat X kali V aksen. Turunan akar ya. Ingat turunan akar apa? 1 per 2 akar gitu kan ya. 1 per 2 akar. Lalu dikalikan turunannya dalam akar. Dalam akar itu 1 min E pangkat 2X. Turunannya berarti apa jadinya? Turunan 1, 0. Turunannya ini jadinya min 2 E pangkat 2X. Itu bagian turunan U kali V. Berikutnya turunan arkes. Arkes sin 1 gitu kan ya. Terus per akar 1 min gitu kan ya. Kotak kuadrat, variabelnya dikuadratin. Berarti E pangkat X dikuadratin. Gini kan? Dikalikan turunannya E pangkat X. Apa? E pangkat X. Nah, ini duanya bisa di-cancel gini. Lalu ada E pangkat X, ada E pangkat X, ada E pangkat X. Biar nggak nyusahin, taruh di luar ya. Oke, taruh di luar. Sama dengan E pangkat X. Ini buka kurung begini ya. Nah, penyebutnya kita samakan ini. Akar 1 min E pangkat 2X. Ini 1 akar 1 min E pangkat 2X juga ya, sama ya. E pangkat X kuadrat itu sama dengan E pangkat 2X, betul? Jadi kita bikin penyebutnya yang ini. Nih, saya langsung panjangin aja ya. Penyebutnya kita ambil ini, yaitu akar gini 1 min E pangkat 2X. Berarti pada bagian ini dikalikan dengan akar juga ya. Berarti akarnya hilang dong ya. Tinggal 1 min E pangkat 2X. Betul ya? Pada bagian ini kan penyebutnya udah ini ya. Jadi pembilangnya nggak perlu kita kalikan apa-apa. Ini ada minus, minus apa ini? E pangkat X, E pangkat 2X di sini. Lalu ini penyebutnya juga sudah sama, berarti tinggal tuliskan E pangkat X sudah keluar, berarti di sini apa nak? 1, ya enggak? Tutup kurung. Tuh? Berarti sama dengan E pangkat X. Ini 1 tambah 1, 2. Ini min 1, min 1, min 2. Jadi dikalikan dengan apa? 2 kali 1 E pangkat min E pangkat 2X. Gitu dibagi akar 1 min E pangkat 2X.
Ini kan sama ya, cuma yang satu pakai akar, satu enggak. Jadi kan kalau istilahnya U dibagi akar U hasilnya apa ya? Akar U gitu kan ya. Jadi ini dibagi berarti hasilnya akar. Sehingga yang ini sama dengan 2-nya di depan, jadi 2E pangkat X, ini akar. 1 min E pangkat 2X. Kita cocokkan dengan pilihannya ini. Berarti dari sini kesimpulannya apa? Nilai M-nya sama dengan 2. Nah, gitu jawabannya. Kita bahas menggunakan sifat logaritma. Ingat bahwa ln itu ln atau logaritma natural. Jadi sifatnya sama dengan sifat logaritma. Antara lain kalau saya punya ln A kali B itu akan sama dengan apa ya? Ln A tambah ln B. Jadi kalau yang ini A, ini kan dikali ya, yang ini B. Itu kan ya istilahnya kalau ini A, ini B, berarti dipisah jadi ditambah. Ini belum diturunkan, masih dalam Y. Jadi Y sama dengan ln E pangkat X ditambah gitu. Ln ini X min 2 dibagi X plus 2. Pangkat, ini kan 3, ini akar pangkat 4, ditulisnya jadi pangkat 3/4. Lalu sifat ln yang berikutnya, atau logaritma yang berikutnya, kalau saya punya ln A pangkat N, berarti N-nya bisa pindah ke depan ya, jadi N kali ln A, gitu ya. Jadi yang pangkat ini, yaitu X, mana lagi yang pangkat? 3/4 ini boleh pindah ke depan. Maka dituliskan menjadi X ln E ditambah 3/4 kali ln X min 2 dibagi X plus 2. Ln E itu nilainya 1. Jadi di sini adalah X ditambah, kemudian yang ini dijabarin jadi 3/4. Kurung aja di sini ln apa ini? X min 2 terus min ln X plus 2 ya. Gini ya. Menggunakan sifat ln A per B itu sama dengan ln A dikurang ln B. Begitu? Nah, ini Y-nya. Sekarang kita akan turunkan. Berarti Y aksen sama dengan turunan X 1 ditambah 3/4 ini pengali. Jadi ditulis saja 3/4 kali turunannya ln. Turunan ln. Berarti apa itu? Seper ya. Seper X min 2 kali turunannya dalam ln. Turunan X berapa? 1. Ya udah berarti kali 1 saja ya. Dikurangin. Turunannya ln juga sama ini. Seper X plus 2 kali turunannya dalam ln 1. Ya. Tutup kurung. Habis itu boleh samakan penyebut. Sama dengan 1 ditambah 3/4. Samakan penyebut jadi apa nih? X plus 2 terus min X ditambah 2. Tutup kurung dibagi. Penyebutnya kita kalikan X kuadrat min 4. Ini bisa di cancel, mana? X dengan min X. 2 tambah 2, 4. Dicoret sama 4 di bawah ya. Jadinya bentuknya menjadi 1 plus, di sini atasnya jadi berapa? 3 ya. Dibagi X kuadrat min 4. Samakan penyebut menjadi X kuadrat min 4 ditambah 3 dibagi
X kuadrat min 4. Atau dituliskan di sini berarti Y aksennya sama dengan X kuadrat min 1 per X kuadrat min 4. Kita bandingkan dengan pilihan opsinya itu plus M sama min M. Ya, yang ini plus M sama min M. Di sini. Jadi dari sini terlihat berapa nilai M, berapa nilai N. Maka M sama dengan min 1, lalu N sama dengan min 4. Ya, gitu tuh jawabannya ya. Soal nomor 9. Ini bentuknya perkalian ya. Berarti kita menggunakan turunan U kali V. Yang U-nya yang mana nih? 3/13-nya boleh taruh di luar dulu, nggak apa-apa ya. Ini U-nya yang ini. Ini yang U, yang ini yang V. Lalu demikian juga ini ya. Ini yang U, yang ini juga V. Oke. Penting sekali untuk turunan pertamanya atau step pertamanya ini benar ya. Kalau sampai salah ya nggak dapat pilihan seperti ini. Oke. 3/13 saya taruh di luar dulu. 3/13. Dikali. Gitu ya. Turunan U kali V. Berarti apa? U aksen E pangkat 2X turunannya 2 E pangkat 2X kali V, yaitu sin 3X, ditambah U E pangkat 2X, kali V, turunan sin 3X adalah 3 cos 3X. Tutup kurung. Ditambah, nah sekarang turunan yang ini sekarang ya, 2/13-nya juga kita letakkan di luar. Buka kurung, turunan U kali V, U aksen V tambah UV aksen. Turunan E pangkat 2X, itu 2 E pangkat 2X kali V cos 3X, ditambah U E pangkat 2X kali V aksen, turunan cos 3X adalah min 3 sin 3X. Tutup kurung sekali lagi. Nah, sekarang kita lihat ya, yang E dengan sin. Ini E dengan sin. Koefisiennya 6/13. Mana lagi? E dengan sin. Ini koefisiennya berapa nih? Min 6/13. Berarti bisa dicoret ya? Betul ya? Yang ini bisa dicoret nih. Ups, yang ini. Nah, ini ya, dengan ini. Kan kalau dikali sama kan ya. Maka tinggal yang tersisa yang cos ya. Berapa yang cos? 3 kali 3, 9. Jadi 9/13 E pangkat 2X cos 3X. Yang ini ditambah 4/13 E pangkat 2X cos 3X. Sini tadi kecoret ya. Jadi 4 tambah 9, 13/13, 1. Jadi E pangkat 2X cos 3X. Jadi sini terlihat bahwa nilai M-nya sama dengan ini 1. Gitu. Ya. Nomor 10, ini variabel berpangkat variabel. Ya. Tidak ada rumusnya ya. Kalau X variabel berpangkat konstanta, ini ada rumusnya ya.
Turunannya adalah N kali X pangkat N-1. Lalu kalau konstanta berpangkat variabel, rumusnya juga ada. Apa? N pangkat X ln N ya. Kalau kita biasanya pakainya kan A ya. A pangkat X ln A. Tapi kalau X pangkat X ini, nah ini tidak ada rumusnya ya nak. Tidak ada rumusnya. Jadi variabelnya gimana? Ya harus diturunkan yang atas ini ke bawah ya. Nah bagaimana menurunkannya? Ya kita kasih fungsi ln. Jadi di sini ln Y, ini juga ln ya. Ln 1 plus 1/X pangkat X kuadrat. Nah, pangkat di sini bisa pindah ke depan. Jadi ln Y sama dengan X kuadrat ln 1 plus 1/X. Gini. Setelah itu kita gunakan turunan fungsi implisit, di mana yang bagian ini bentuknya U kali V. U, yang ini V. Oke. Turunan ln Y apa? 1/Y ya. 1/Y kali Y aksen sama dengan U kali V. U aksen, turunannya U aksen, turunannya U berarti 2X kali V ln 1 plus 1/X ditambah U kali V aksen, turunannya ln 1 per 1 plus 1/X kali turunannya dalam ln. Turunannya 1, 0, turunannya 1/X apa? Min 1/X kuadrat. Ya. Karena 1/X itu adalah X pangkat min 1. Jadi min 1X pangkat min 2. Ya. Atau min 1/X kuadrat. Berarti ini sudah semua. Ini bisa disederhanakan. X kuadratnya bisa dicoret dengan X kuadrat di bawah sini. Oke. Setelah itu 1/Y atau Y aksen dulu sama dengan, ini Y nya naik, Y buka kurung ya, 2X ln 1 plus 1/X. Ini kita sederhanakan, ini jadi min ya. Atas bawah kalikan X ya, biar gampang. 1 kali X apa? X dibagi kali X. X kali X 1 gini. Nah, lalu Y-nya diganti apa? Y-nya adalah ini. 1 plus 1/X pangkat X kuadrat dikalikan ini semua ya. Ini saya copy aja biar cepat. Nah, begitu. Maka kalau kita bandingkan dengan jawaban, berarti M-nya berapa kesimpulannya? M-nya 2 ini ya, yang M2. M-nya min 1 ya. Kalau kita mau tulis ini plus boleh, tapi jadi ini min 1 di sini ya. Jadi N-nya sama dengan min 1. Baik, nomor 11. Yang dalam kurung ini kita bisa sederhanakan kan ya. Ini kita sederhanakan dulu nih ya. Aduh, cek. Nomor 11, bentuk X kuadrat plus akar 1 min X kuadrat min 1 dibagi X akar 1 min X kuadrat. Ini kan yang dikeluarin ini ya, akar ya. Kita udah bahas di soal nomor berapa tuh yang mirip ya.
Akar kita keluarin 1 min X kuadrat, buka kurung, ini 1, terus yang ini min. Akar 1 min X kuadrat ya. Di soal sebelumnya ini sama bentuknya ya, jadi saya nggak perlu detail lagi. Seperti ini. Nah, tinggal di cancel begini. Nah, oke. Nah, kita ambil pemisalannya apa ini? X sama dengan sin theta. Maka kalau dimisalin X sama dengan sin theta, bentuknya jadi apa ini? 1 min. 1 min sin kuadrat theta adalah cos kuadrat ya. Keluar jadi cos theta. Lalu dibagi sin theta. Gitu kan? Ini kan bentuk bahagia. Apa ini? 2 sin kuadrat setengah theta, kemudian bawahnya 2 sin setengah theta cos setengah theta. Nah, ini bisa di cancel 2 lalu sin setengah theta dengan pangkat 2 tinggal pangkat 1. Jadi sin per cos adalah tangen setengah theta. Maka yang bentuk ini sekarang nilainya adalah tangen setengah theta. Gitu ya. Jadi arkes tangan ketemu tangan hilangkan ya. Sehingga fungsi Y-nya ini akan menjadi sin buka kurung 2. Tadi jadi apa yang ini? Setengah theta. Ya, ini bisa di cancel jadi sama dengan sin theta. Padahal sin tetanya itu apa? X. Sin tetanya ini adalah X. Ya udah turunannya apa? Sama dengan 1. Ya. Sehingga M sama dengan 1. Begitu. Nomor 12. Kalian masih ingat bentuk yang ini yang dalam kurung ini? 1 plus sin X plus cos X dibagi 1 plus sin X min cos X. Waktu itu kita belajar tentang limit trigono ya. Ini kita bisa sederhanakan menjadi apa ya? Ini bentuk bahagia kan ya? 1 plus cos. Ini juga bentuk bahagia ya. 1 plus cos diganti apa? 2 cos kuadrat. 2 cos kuadrat berapa? Setengah X. Karena sudutnya setengah, maka sin ini kita buat menjadi setengah juga. Yaitu apa? 2 sin setengah X kali cos setengah X. Dibagi 1 min cos 2 sin kuadrat setengah X ditambah sin X sama 2 sin setengah X cos setengah X. Ini yang sama kita keluarkan sama dengan 2 cos setengah X buka kurung cos setengah X plus sin setengah X dibagi 2 sin setengah X buka kurung sin setengah X ditambah cos setengah X. Nah, ini bisa di cancel sama ya. Cos dibagi sin adalah kotangan. Jadi bentuk ini menjadi kotangan setengah X. Yang ini sekarang bisa diganti menjadi kotangan setengah X. Arkes kotangan ketemu kotangan hilangkan ya. Tinggal apa di sini?
setengah X. Maka Y-nya akan berubah menjadi sin kuadrat dari setengah X. Begitu ya. Ya udah, ini kita turunkan aja biasa. Berarti apa Y aksennya? Trigono yang berpangkat. Pangkatnya pindah ke depan ya. 2 sin pangkat 1 setengah X kali turunan sin apa? Cos setengah X kali turunan sudutnya berapa? Setengah. Karena mintanya itu dalam bentuk M sin X, ini kan sudah terlihat 2 sin cos. Rumus apa itu? Sin 2 alfa ya. Berarti bisa ditulis sin X. Ini ada setengah, berarti kalikan setengah. Itulah Y aksennya. Nah ya, sehingga M-nya sama dengan setengah. Gitu. Nomor 13. Turunan arkesekant sama arkesin ya. Jadi sebelumnya kita perlu mencari turunan X plus 1 dibagi X min 1 dulu ya. Biar ngitungnya lebih gampang. Kalau X plus 1 dibagi X min 1, kita turunkan. Ini turunannya apa ini? Berarti pakai U per V ya. Oke, U aksen berapa? 1 kali V X min 1 dikurang U X plus 1 kali V aksen 1 dibagi V kuadrat X min 1 kuadrat. Atau jadi berapa nih? Yang bisa dicoret yang mana ya? X-nya ya, betul ya? X dikurang X. Jadi setelah diseranakan ini min 1 jadi min 2. Nah ini turunannya nih. Ya. Sebaliknya kita juga mencari turunan dari X min 1 per X plus 1 kuadrat. Sama ini pakai U per V juga. U aksen 1. V-nya X plus 1 dikurang U X min 1 kali V aksen 1. Dibagi gini. X plus 1 kuadrat. Yang bisa kecoret adalah X-nya juga. Ini X, ini min X. Nah, tapi konstantanya sama dengan 1 ditambah 1, jadi 2 di sini ya. Per X plus 1 kuadrat. Oke, baik, kita kembali ke soal. Berarti turunan dari arkesekant apa ya? 1 per di luar akar itu berarti X ya, atau kotak ya. Betul ya? Kotak. Apa itu kotaknya ini? X plus 1 dibagi X min 1 tutup kurung gitu. Terus akar dari kotak kuadrat ya. Oke. Jadi X plus 1 kuadrat dibagi X min 1 kuadrat. Dikurangin 1. Gini. Dikali turunannya kotak ya. Berarti turunannya ini. Berapa turunan ini adalah min 2 dibagi akar X min 1 kuadrat. Nah, nanti dengan cara yang sama kita bisa cari turunan arkesin. Ditambah, nah gini, arkesin 1 per gini. Arkesin itu akar dari 1 min kotak kuadrat. 1 min kotak kuadrat. Kotaknya adalah X min 1 kuadrat
dibagi X plus 1 kuadrat. Kali turunannya dalam akar. Turunan yang ini berapa? 2 per X plus 1 kuadrat. Nah, seperti itu. Ini bisa dicoret satu ya. Yang ini X min 1, ini X min 1 pangkat 2. Berarti tinggal X min 1. Begitu? Selanjutnya kita sederhanakan saja sama dengan, jadi ini min 2 dibagi X plus 1 kali X min 1. Ya, kita tulis di sini. X plus 1 kali X min 1. Akar dari, nah yang bagian dalam akar ini kita samakan penyebut, yaitu apa? X plus 1 kuadrat min X min 1 kuadrat, gini. Dibagi, ya dibagi apa? Ini masih dalam akar, X min 1 kuadrat. Ini masih dalam akar ya. Masih dalam akar gini. Nah, begitu. Ini ditambah 2 per kalikan lagi ya, ini akar dari X plus 1 kuadrat min X min 1 kuadrat, gini, dibagi X plus 1 kuadrat. Kali yang ini ya. Kali yang ini, yaitu X plus 1 kuadrat, gini. Ya, kita sederhanakan. Jadi apa hasilnya? Ini kalau keluarkan, ini kuadrat sama akar kan menghilangkan ya. Jadi bisa dicoret ya, nak. Nah, gitu. Yang ini kalau dikuadratkan, dalam akar keluar tinggal X plus 1. Jadi ini X plus 1, ini pangkatnya tinggal 1, begitu. Oke? Berarti sama dengan, ya kita tinggal menyederhanakan saja ya. Min 2 dibagi X plus 1, gini. Coba ini kalau dibuka jadi apa ya? X kuadrat dikurang X kuadrat hilang. 2X ditambah 2X. 4X ya. Lalu 1 dikurang 1 hilang. Berarti tinggal berapa nih? 4X. Gini. Terus ditambah 2 dibagi, dikuadratkan lagi ya, berapa itu jadinya? Akar X plus 1, X kuadrat plus 1 kuadrat, X kuadrat plus 1 kuadrat hilang, tinggal 2X min 2X. X plus 2X berarti akar 4X ya. Ini ada X plus 1. Ya sama persis ya nak. Ya udah sama persis jadi 0 ya. Dah. Ya, oke. Nomor 14.
Cos 2 arkes tangen akar 1 min X per 1 plus X. Nah, kalau ini kita ambil pemisalannya apa? Let X-nya itu sama dengan cos theta ya, jangan cos X tapi cos theta. Kenapa kalau diambilnya cos? Jadi yang dalam akar itu akan menjadi 1 min X per 1 plus X itu akan jadi apa nih? Akar dari 1 min cos theta per 1 plus cos theta. Nah, 1 min cos theta itu adalah 2 sin kuadrat ya. Ini bentuknya bahagia, setengah theta. 1 plus cos itu adalah 2 cos kuadrat, setengah theta. Jadi duanya kecoret, sin kuadrat dibagi cos kuadrat, tangen kuadrat. Keluar jadi tangen. Jadi ini tangen setengah theta. Nah, maka bentuk soalnya akan menjadi Y sama dengan cos 2, ini kan arkes tangen dari apa? Tangen setengah theta. Nah, arkes tangen ketemu tangen hilangkan ya. Jadi sama dengan cos dari 2 kali setengah theta. Atau sama dengan cos theta. Padahal cos theta-nya apa? X. Ya udah, berarti turunannya Y aksen sama dengan 1. Sehingga M nilainya sama dengan 1. Gitu.